بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. What page? The last. Sarah. Halaman berapa terakhir? 127. 127. بسم الله الرحمن الرحيم. اذكر لي مثالا قريبا للذهن يوضح لي أن العبد ليس بمجبور على أفعاله. Please give me the example. The easiest one to explain that someone or the human is not being forced by all his willingness. Kullu insanin yumkinuhu ay ya'rifa bi annahu laysa bimajburin ala jami' af'alihi wa dhalika litamyizihi baina taharruki yadihi waqtal kitabati wa baina taharruki yadihi waqtal irti'ash masalan. Fa inna taharruka yadihi halal kitabah yansibu li nafsihi fa yakunu katabtu bi ikhtiyari wa bi iradati wa amma taharruku yadihi minal irti'ash fala yansibu li nafsihi wa la yaqulu ana haraktu yadi bal yaqulu inna dhalika waqa bi ghairi ikhtiyar. So last week we learned that there are two kinds of act for the human. The first is he has his own willingness to do something, and the second one is he cannot choose to do something or it happen naturally. Ada perbuatan manusia yang sifatnya ikhtiar, dia bisa mengusahakan. Ada yang bersifat idtirari, di luar kendalinya. Ada perbuatan yang di luar kendali. The example for the activity you can see in the PDF. Every individual, he knows that he is not being forced by all of his activities because he can differentiate between his hands movement when he is writing and when he is bergemetar itu apa? Trembling. Shaking. Okay. When he is writing with his hand, so he assumes that movement is from himself, so that I'm writing this with my effort and with my willingness. But when someone is shaking or trembling his hands, he will not say that it is from myself or from my willingness. Yeah, do you understand? Gemetar itu di luar jangkauan ya. Like when you are getting electrified, your hand, in the corner of your hand, this, your arm, like when your hand hits the table, and then you got the electrified, kayak kesetrum itu ya. That's beyond our willingness. So, I think all of you already understood this, yeah. So when someone is trembling or shaking his hand, he said, this is beyond my effort. Do you understand? Okay, the next. 128. Mada yustafadu min hadal misal? What we can take the lesson from this example? Yustafadu minhu anna kulla insanin yudriku bi'atna mulahadhatin anna af'alahu kismani. The benefit from this chapter, we can learn that every human, every individual, at least he will know that his activity, there are two kinds. Kismun yakunu bi ikhtiyarihi. The first, his effort with his willingness, dengan kemauannya, dengan ikhtiarnya. Because we have iradah, we have willingness, kita punya kemauan.
Like what? Mislu aklihi wa syurbihi. Like his eating, his drinking, wa dharbihi, dan memukul. Kalau orang memukul, li Zaidin to Zaid, for example. When someone hits Zaid. Zaid ini the popular name in Arabic lesson. When someone make example, of course the name of the example is Zaid. I do not know why the reason they choose Zaid to become a victim, ya. Yang dikorbankan itu kalau dalam contoh bahasa Arab itu Zaid, ya. Doraba Amrun Zaidan. Amr memukul Zaid, kan kasihan dipukul terus Zaidnya itu, ya. Wa nahwi dzalika. Wa qismun yakunu bi ghairi ikhtiyarihi, and the other part is beyond his willingness. Mislu wuku'ihi, like someone who is falling down. Do you understand? When someone is falling down, so it is beyond his willingness. Ayyu syai'in yatarattabu ala af'alil 'abdi idza kanat ikhtiyarihi. Apa saja yang ditimbulkan oleh pekerjaan ikhtiyari? Jawab, af'alul 'abdi al-ikhtiyariyya idza kanat khairan yatarattabu 'alaihi as-sawab. If someone do a goodness, do a good deed, he will get a reward. Wa in kanat syarran yatarattabu 'alaiha al-iqab. If he do evil, he will get a sin. Do you understand? Wa maf'aluhu al-itrariyya fala yatarattabu 'alaiha syai'un min dalik. Tapi kalau perbuatan di luar jangkauan dia, itirori, yang tidak bisa dikontrol, tidak mendapatkan apa-apa. Orang jatuh itu tidak ada hukumnya. Ya. Kecuali dia kepleset, terus masuk air 1 galon sama apel masuk gitu ya. Nah, itu batal puasanya. Ya. Meskipun dia terjatuh. Nah, tapi pada asalnya perbuatan itirari yang terpaksa itu tidak ada ininya, tidak ada konsekuensi. Do you understand? Tapi kalau yang ikhtiari tadi ada 2 macam. Kalau baik dapat pahala, kalau jelek mendapatkan dosa. Karena kan kita bisa memilih kan, milih ngaji seperti ini atau mengadakan majelis lain mungkin, majelis ghibah mungkin, ya. Nah, itu kan majelis yang berdosa. Do you understand? Idza daraba insanun ghairahu zulman wa udwanan, if someone hit or punch someone zulman, dengan secara aniaya. What do you say in English? Aniaya? Secara aniaya. Apa? Abuse. Oke. Abuse. Oke ya. Abusively atau abusely wa udwanan, dan karena permusuhan, because of the rivalry, karena persaingan. Au fa'ala nahwa dzalik, or he do something similar like that, abuse someone or you hurt someone, min anwa'i syarri, dari macam-macam kejelekan, wal ma'asi, dan kemaksiatan. Ada orang yang mukul orang lain secara aniaya, secara zalim atau sebagainya lah ya. Pokoknya jelek lah, mukul, menganiaya. Summa i'tadzara, and then he apologize. Bikauni dzalika muqaddaran alaihi, dengan alasan ya bahwa apa yang ia lakukan sudah ditakdirkan. This is from Allah. I punch you because of Allah. Fal yuqbalu minhu dzalika al-i'tidar. Is the apology is accepted? Jawab, innahu la yuqbalu minal abdi al-i'tidar. It is unacceptable. Do you understand? It cannot become a reason. His apology is unacceptable bil qadari. Konsep takdir itu bukan seperti itu. La indallah subhanahu wa ta'ala wa la indal khalqi. Tidak di sisi Allah, juga tidak di sisi makhluk. Kenapa? Liwujudil iradah. Itu garis bawah itu. Karena manusia itu punya iradah, namanya iradah al-juz'iyah. Iradah tapi tidak absolut. Kemauan kita ini, our willingness itu tidak absolut. Iradah kita dibatasi oleh iradahnya Allah. Maka itu disebut dengan iradah juz'iyah. Kemampuan atau kehendak parsial. Tapi kalau iradahnya Allah itu absolut. Saya ulangi.
iradahnya Allah itu adalah iradah absolut. Allah berkehendak atas segala sesuatu. Tapi kalau iradahnya manusia, kemauannya manusia, itu namanya juz'iyah. Hanya sebagian saja. The example like what? Contoh, saya planningnya nanti sore mau ke rumah es krim umpama yang di Jombang itu ya. Mau naktir teman-teman nanti sore, sudah pesan es krim, roti, pancake dan sebagainya ya. Mie itu pengen. Tapi ternyata di tengah jalan terjadi hujan deras ya. Mendungnya gelap dan sebagainya. Nah, terus akhirnya kamu kembali. Nah, itu kan keinginan kamu hanya sebagian saja. Tidak bisa terpenuhi 100%. Tidak jadi ke rumah es krim tadi. Faham? Nah, itu yang menentukan adalah Allah. Yang melimit atau membatasi itu adalah Allah. Ada yang berhasil 100% sesuai dengan kemauan kita. Apa yang kita harapkan it happens. Tapi kadang ada yang tidak semuanya itu tercapai. Nah, itulah yang disebut dengan iradah juz'iyah. Itu makhluk. Kalau khalik Allah, itu iradanya mutlak. Paham? Dalilnya mana ya? Gampang. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah tinggal mengucapkan kun, jadilah, maka terjadi. Bahkan sesuatu something that according to human it is impossible. Menurut manusia itu tidak mungkin, bagi Allah mungkin. Tidak mungkin itu kan bagi makhluk, tapi bagi Allah itu jaiz, boleh. Boleh terjadi, boleh tidak terjadi. Ada orang mengatakan mustahil ini ekonominya Indonesia nanti bangkit. Nah, mustahil. Dia kok ngomong mustahil. Ya, kalau Allah mentakdirkan Indonesia tiba-tiba ekonominya bangkit kan, ya kan? Nah, sekali lagi mustahil itu kan manusia. Tapi kalau Allah itu jaiz, Allah itu absolut. Itu ya. Udhkur li khulasataha dal mabhas. Please explain the conclusion from this discussion. Innahu yajibu ala kulli insanin mukallafin ay ya'taqida wa yajzima bi anna jami'a af'alihi wa aqwalihi wa jami' harakati sawa'un kanat khairan aw syarran hiya waqi'atun bi iradatillah wa taqdirihi wa ilmihi lakinnal khair bi ridha wa syarr laisa bi ridha. The conclusion, we as the Muslim must believe that all of our acts, our deeds, our ucapan, sayings, all of our activity, whether it is good or bad, it is under the iradah and under the takdir and under the ilmu from Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui itu semua, Allah mentakdirkan itu semua. Baik itu baik maupun buruk. Kalau kamu berbuat buruk, kamu bermaksiat umpama, itu memang sudah Allah tahu, sudah mentakdirkan seperti itu. Loh, Allah kok mentakdirkan hambanya jelek itu bagaimana? Katanya Allah Maha Penyayang. Kalau kita berbuat baik itu atas ridhonya Allah. Tapi ketika kita berbuat jelek, Allah memang tahu, Allah mentakdirkan. Tapi Allah tidak ridho. Paham tuh? Allah memang mentakdirkan, tapi Allah tidak ridho. Allah tidak suka itu. Ya, manusia kan dikasih akal. Akal itu kan untuk membedakan mana yang baik dan buruk. Kalau kita menghendaki yang buruk, Allah tidak ridho. Meskipun itu atas pengetahuan Allah. Nah, itu tadi karena manusia punya iradah juz'iyah tadi. Sedangkan bagi manusia mempunyai keinginan sendiri dalam hal yang bersifat ikhtiari. Dan itu juga menjadikannya diberi pahala ketika berbuat baik, ketika dia berbuat jelek dapat siksa. Tiada alasan baginya ketika melakukan kesalahan. Dan Allah bukanlah zat yang berbuat. Nah, ini yang paling penting. Allah itu tidak menghendaki kezaliman kepada para hambanya. Jadi Allah itu tidak akan mendolimi. Tidak. Makanya terus kalau orang itu mau beristighfar, orang itu mau berbuat amal baik, maka itu it will erase, it will delete all of his sins. Dalilnya, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Ikuti saya, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Artinya sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa. Jadi kalau Anda bertasbih, wiritan, ngaji, bersedekah, you help
the other. Anda ngajar ya, mengajar itu kan dapat pahala itu. Itu nanti di saat bersamaan Anda dapat pahala, di saat bersamaan dosanya itu yang dulu pernah Anda lakukan dulu. Zaman biyen senengane nyolong pencit ya. Nah, itu akan diampuni. Paham? Karena kita terus berbuat baik. Itu betapa baiknya Allah. Coba kita renungkan. Semua ulama sepakat kalau orang itu mengerjakan satu kebaikan, if someone do one of kindness, pahalanya berapa? 10 kan? Satu kebaikan diganjar 10. Tapi kalau ada orang berbuat dosa, satu maksiat, berapa dosanya? 1, tidak 10. Saking sayangnya Allah. Lah nek terus satu dosa dibalas 100 kan ya. Berarti kan tidak sayang sama kita gitu loh. Satu kebaikan saja 10 kebaikan ganjarannya, tapi kalau satu dosa 1 saja. Itu pun 1 ini bisa dihapus dengan istighfar, tapi sungguh-sungguh. Taubat, tidak mengulangi, atau dengan berbuat kebaikan. Ini akan hilang. Nah itulah ulama mengatakan umatnya Rasulullah ini adalah ummatun marhumatun, umat yang disayangi. Kenapa? Karena umat-umat Nabi dulu selain Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, sekali mereka berbuat dosa besar, azab langsung turun dari langit. Umatnya Nabi Nuh ada penyimpangan seksual, langsung dihancurkan. Umatnya Nabi Syuaib suka curang dalam hal takaran atau timbangan. Sampai ada ayat wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau jual beli itu ya, yang ringan diberatkan, yang berat diringankan. Pokoknya curang. Curang itu bukan berarti semua yang ringan dijadikan berat, enggak. Pokoknya enggak sesuai dengan takaran. Ringan umpama dijadikan berat, ditambahi banyu umpama. Agak basah gitu, sehingga ketika ditimbang itu berat. Atau sebaliknya. Itu langsung diadab oleh Allah. Diadab dengan badai, dengan cuaca yang sangat ekstrim, mati kabeh. Ya, pengikutnya Nabi Musa langsung dapat adab. Pengikutnya Nabi Isa itu semuanya langsung tunai zaman dulu. Tapi umatnya Nabi Muhammad ini seandainya ya akeh sing nglakoni dosa besar, ndak kayak kondisi umat dahulu. Itu karena apa? Karena memang Kanjeng Nabi itu sudah diberikan jaminan oleh Allah. Salah satunya adalah dalam ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Itu kan dibaca setiap tahlilan kan? Rabbana la atau ketika ngaji, ketika tahlilan itu kan sering Rabbana la, itu maknanya dalam loh. Kalau orang tahlilan sekedar tahlilan kan ndak wis maca ngono, wis mulai oleh berkat ya wis mangan ngono. Tapi kalau orang yang ngaji tenan, Rabbana la tu, ya Allah janganlah engkau siksa kami, la tu akhirna innasina, kalau kami lupa, akhtana atau kami berbuat salah. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana, ya Allah jangan kau bebankan ma la taqata, sesuatu yang tidak kami mampu. Wa'fu anna, maafkan kami. Waghfir lana, ampuni kami. Warhamna, kasih sayangi kami. Anta maulana, engkau adalah Tuhan kami. Fansurna, tolonglah kami alal qaumil kafirin, atas orang kafir. Itu kan permintaan maaf luar biasa itu. Itu hanya untuk umatnya Nabi Muhammad. Bonus umat yang lain tidak dapat itu. Makanya syukur-syukur kepada Kanjeng Nabi itu harus banyak sholawat. Seandainya setiap detik dari setiap nafas kita, setiap umur kita ini bersolawat kepada Nabi, setiap detik loh ya, tidak ada yang lewat, itu tidak akan mampu, masih tidak akan mampu membalas jasa kita terhadap Rasulullah. Apalagi yang tidak pernah sholawat, apalagi yang tidak mempelajari sirah atau sejarah kehidupannya Rasulullah, tidak kenal. Karena nanti orang ketika sudah wafat ditanya sama malaikat, kamu kenal tidak sama sosok ini, yakni Nabi Muhammad? Enggak kenal. Wah, disiksa sampai malaikat. Ya, makanya ulama itu kiai-kiai ngajari apa? Raditu billahi rabba wa bil islami satu. Kita ridho, ikhlas enggak Allah itu menjadi Tuhan kita. Wa bil islami dina, ikhlas enggak agama Islam itu sebagai agama kita. Wabi yang terakhir, wabi Muhammadin nabiyau wa rasulullah. Saya ikhlas ridho ya Allah, saya pasrah. Bahwa saya ini ikhlas Nabi Muhammad itu sebagai nabi dan rasul. Raditu bil itu semacam apa ya? Kontrak komitmen kita kalau baca itu. Raditu billahi rabbah
wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Makanya kalau tahlilan itu kadang saya itu ndak mengikuti bacaannya, tapi lebih banyak mikir sebenarnya. Kandungannya, mikir kandungannya. Rabbana la tu'akhidna in nasina, mikir. Itu ini keistimewaannya umatnya Nabi Muhammad. Rabbana wala tuhammilna ma la wa'fu anna itu luar biasa itu. Ya, terus ono maneh kalimatani khafifatani ala lisan saqilatani fil mizan habibatani inda rahman, ada dua kalimat yang ringan diucapkan di bibir tapi berat ketika ditimbang dan dicintai oleh Ar-Rahman, yakni Allah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ngono kan talilan. Itu kan ya terus mikir gitu loh. Dua kalimat sing ringan, nek diucapno ringan, ndak butuh effort. Tapi nek ditimbang jeglek, wabot. Berarti kan sering-sering baca itu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, itu ketika peristiwa penaklukan kota Mekah atau Fathu Makkah namanya. Wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat orang-orang itu masuk ke dalam agamanya Allah itu berbondong-bondong. Jadi ketika Rasulullah masuk kota Mekah, di belakangnya itu ada puluhan ribu umat Islam. Orang yang berada di Mekah itu akhirnya apa? Yang masih kafir-kafir tadi secara surrender apa? Nyerah. Akhirnya masuk Islam. Tapi Nabi tidak memaksa. Masih ada beberapa itu yang masih mikir-mikir. Padahal 90% itu sudah masuk Islam. Bayangkan, kota Mekah. Masih ada yang 10% mungkin, ada yang mikir-mikir. Termasuk Abu Sufyan itu masuk Islamnya terakhir ketika sudah posisinya terjepit. Tapi Rasul masuk dengan damai. Tidak membawa pedang, tidak melakukan peperangan. Padahal bisa saja kan orang yang berkuasa melakukan semaunya. Bahkan Rasulullah mengatakan, barang siapa yang tidak memeluk agama Islam, silahkan masuk ke rumahnya ini, dijamin aman. Bayangkan sampai dijamin sama Rasulullah. Akhirnya apa? Orang masuk Islam itu karena akhlaknya Rasulullah, bukan karena paksaan, bukan karena pedang. Paham? Sampai Hindun itu juga masuk Islam itu ketika Fathu Makkah. Ketika kondisi terjepit terakhir tadi, sudah digerutuk sama umat Islam, Hindun sembunyi di rumah terus mikir-mikir, ya wes aku tak masuk Islam. Siapa Hindun? Hindun adalah budak wanita yang memakan jantungnya pamannya Rasulullah, Hamzah. Sayyidina Hamzah ketika perang Uhud. Hindun itu menyuruh budak, Wahsy namanya kalau tidak salah, untuk mengincar. Jadi Wahsy ini memang disuruh sama Hindun. Ketika perang Uhud itu, Wahsy ini dari jauh sudah mengamati, menlock istilahnya. Siapa ini? Hamzah. Jadi sambil bawa tombak gini. Ya itu yang diincar itu hanya Hamzah saja. Ketika posisinya Hamzah itu pas gitu, tombak ini dihujamkan, kemudian Sayyidina Hamzah ketika itu terluka, sudah tidak berdaya, akhirnya wafat, syahid sama Hindun, kemudian diambil hatinya, kemudian dimakan. Ya karena yang namanya jantung atau hati itu kan pahit rasanya ya dilepeh sama siapa itu Hindun. Tapi Hindun akhirnya apa? Akhirnya masuk Islam di detik-detik akhir. Sejarah mencatat bahwa Rasulullah itu ya kalau ketemu Hindun itu tidak bisa lihat lama-lama, ya rotok-rotok berpaling gitulah. Ya meskipun sudah masuk Islam, ingat pamannya dulu. Dia tidak bisa memandang lama-lama kalau ketemu Hindun itu ya. Karena ingat piye-piye Hindun tahu peristiwa Uhud itu. Termasuk Abu Sufyan. Kemudian ayat itu dilanjutkan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih, maka bacalah tasbih, subhanallah. Bihamdi, mengucapkan alhamdulillah, wastaghfir, istighfar. Tiga kalimat thayyibah ini Rasulullah setelah turun surat An-Nasr memperbanyak subhanallah, memperbanyak alhamdulillah, memperbanyak astaghfirullah. Nah, surat An-Nasr ini jaraknya 2 tahun saja, setelah itu Rasulullah wafat. Nah, jadi ketika itu Rasulullah kemudian melakukan tawaf wada. Rasulullah sambil haji waktu itu, masuk ke Mekah sambil haji. Dan itu adalah haji pertama sekaligus terakhirnya Rasulullah. Jadi beliau itu Rasulullah hanya haji sekali saja seumur hidup. Haji pertama sekaligus haji perpisahan.
Maka Rasulullah mengatakan kepada seluruh puluhan ribu umat Islam, wahai umat Islam, ini adalah haji wada. Maka perhatikanlah tata cara ibadahku, nusuk, manasik. Perhatikan tata cara saya tawaf, tata cara saya sa'i antara Safa dan Marwah. Nanti setelah itu ke wukuf di Arafah, setelah itu ke mabit di Musdalifah, setelah itu mabit di Mina, nanti setelah itu ada jumrah ula, wusto, akobah. Akhirnya itu sama sahabat itu betul-betul diperhatikan. Karena tidak akan terulang lagi tata caranya itu. Sahabat akhirnya memperhatikan betul, mengikuti tata cara Rasulullah melakukan haji. Tidak lama setelah itu kan Rasulullah terus wafat. Ya, jadi cuma sekali saja Rasulullah haji, itu sekaligus perpisahan. Nah, surat An-Nasr itu jaraknya 2 tahun. Itu kondisi Rasulullah ketika tawaf itu naik di atas onta sambil membawa tongkat. Rasulullah tidak bisa mendekat ke Hajar Aswad karena umat Islam sudah banyak sekali jumlahnya. Setiap kali lurus ke arah Hajar Aswad, beliau hanya ngasih isyarat tongkatnya begini. Kalau orang yang jalan tidak bisa, dari kejauhan cukup mencium dari jarak jauh. Rasulullah sambil pakai tongkat gini. Karena Rasulullah sudah fisiknya sudah agak menurun. Kenapa? Karena terkena racun, ya. Pada beberapa bulan sebelumnya itu Rasulullah diracun oleh salah seorang Yahudi ketika Rasulullah kemah gitu, ketika ada perang Khandaq kalau tidak salah, ada seorang Yahudi yang sudah merencanakan, mensiasati ingin membunuh Rasulullah dengan cara diracun, diolesi pada daging kambing, domba di bagian pahanya, karena Rasulullah itu favoritnya itu adalah paha domba, diolesi. Ketika Rasulullah bismillah ketika akan memakan, sudah digigit gini, itu apa? Dagingnya itu ngomong, ana masmum kalau tidak salah, ana masmum, saya ini beracun. Sama Rasulullah terus dilepeh. Tapi sisa-sisanya ini sudah sedikit ada yang masuk ke dalam tubuh Rasulullah, sehingga setelah itu Rasulullah sakit, demam, greges, selama ada yang mengatakan ada yang 2 minggu, para ulama berbeda-beda ya. Ada yang hanya beberapa hari saja. Inilah terus yang Rasulullah tidak bisa ngimami. Tidak bisa ngimami sholat. Akhirnya menyuruh siapa? Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi imam. Bilal itu kalau adzan itu selalu nangis. Karena yang terkenang oleh Bilal bin Rabah itu kalau adzan ya yang ngimami Rasulullah. Tapi begitu Rasulullah selama berhari-hari tidak bisa mengimami, para sahabat itu sudah gundah gulana. Meskipun digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah hanya menengok dari kamarnya saja, hujroh syarifah, antara mimbarnya, kamarnya Rasulullah antara mimbar ini yang dinamakan raudhah. Nah, ketika Rasulullah menengok karena sakit dari kamarnya, melihat umat Islam itu, para sahabat sudah masjidnya penuh, sudah bersof-sof, berarti Rasulullah kan sukses. Hatinya itu terus legowo, ayem Rasulullah. Para ulama mengatakan, Rasulullah itu seandainya saya sudah wafat, toh berarti sahabat sudah bisa menjalankan sholat, menjalankan jamaah. Itu Rasulullah tenang melihat seperti itu. Itu detik-detik akhir menjelang wafatnya Rasulullah. Paham, Dom? Nah, jadi itu betapa sayangnya Rasulullah terhadap umatnya. Sampai-sampai, ya sering saya ceritakan, nanti ketika semua makhluk sudah dikumpulkan di padang mahsyar, Rasulullah sujud lama sekali. Sampai-sampai Allah mengatakan, angkat kepalamu wahai Rasulullah, kamu minta apa saya kasih. Rasulullah mengatakan, tolong ya Allah umatku ini, kita semuanya, jangan ada yang masuk ke neraka. Jangan ada yang kekal di dalam neraka, semuanya masukkan surga. Baik wahai Muhammad, saya tidak akan mengecewakanmu terhadap umatmu. Sampai dikawal sampai di akhirat, bayangkan. Mana ada nabi yang seperti itu. Soalnya nanti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh itu sudah nafsi-nafsi sudah. Apa istilahnya? Yes, aku dewe gitu. Umatnya yes, gak dipedulikan. Bahkan umat-umatnya Nabi yang lain itu berharap agar menjadi umatnya Nabi Muhammad. Paham, Dom? Allah alam bisawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahdinal husna.